Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas modul 13, yaitu VLAN Configuration, yang akan dibacakan oleh yang pertama saya sendiri, Eja Prastio, lalu akan dilanjutkan oleh Ferry Sanjaya, lalu akan dilanjutkan oleh Eduardo. Di sini yang pertama, pada poin 13.0.2, yaitu What will I learn to do in this module? Apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Modul ini memiliki 4 topik titel dan 4 topik tujuan. Yang pertama di sini Remote Site WLAN Configuration atau konfigurasi VLAN WLAN jarak jauh. Yang kedua Configure a Basic WLAN on the WLC atau mengkonfigurasi WLAN dasar di WLC. Yang ketiga Configure a WPA2 Enterprise WLAN on the WC. Troubleshoot WLAN issues. Topik tujuannya yang pertama, configure a WLAN to support a remote site. Mengkonfigurasi WLAN untuk mendukung situs jarak jauh. Yang kedua, configure a WLC WLAN to use the management interface and WPA2 ASK authentication. Mengkonfigurasikan WLC WLAN untuk menggunakan antarmuka manajemen dan autentikasi WPA2 PSK Authentication. Autentikasi. Yang ketiga, configure a WLC VLAN to use a VLAN interface, a DHCP server, and WPA2 Enterprise Authentication, yaitu mengkonfigurasi WLC VLAN untuk menggunakan antarmuka VLAN, server DHCP, dan eh, autentikasi WPA2 Enterprise. Yang keempat, troubleshoot common wireless configuration issues. Memecahkan masalah konfigurasi nirkabel yang umum. Lalu di sini berikutnya pada poin 13.1.3, yaitu login to the wireless router atau masuk ke router nirkabel. Most wireless routers are Most wireless routers are ready for service out of the box. They are present figured to be connected to the network and provide service. For example, the wireless router uses DHCP to automatically provide addressing information to connected device. However, wireless router default IP address, username, and password can easily be found on the internet. Just enter the search, press default wireless router IP address or default wireless router password to see a listing of many websites that provide this information. For example, username and password for the wireless router in the figure is admin. Therefore, your first priority should be to change these defaults for security reason. Sebagian besar router nirkabel siap digunakan begitu saja. Router tersebut telah dikonfigurasikan sebelumnya untuk terhubung ke jaringan dan menyediakan layanan. Misalnya, router nirkabel menggunakan DHCP untuk secara otomatis menyediakan informasi pengalamatan ke perangkat yang terhubung. Namun, alamat IP, nama pengguna, dan kata sandi default router dapat ditemukan dengan mudah di internet. Cukup masukkan frasa pencarian alamat
IP router nirkabel default atau kata sandi router nirkabel default untuk melihat daftar banyak situs web yang menyediakan informasi ini. Misalnya, nama pengguna dan kata sandi untuk router nirkabel pada gambar adalah admin. Oleh karena itu, prioritas pertama adalah mengubah default ini demi alasan keamanan. Untuk mendapatkan akses ke GUI, konfigurasi router nirkabel, buka peramban web di kolom alamat, masukkan alamat IP default untuk router nirkabel Anda. Alamat IP default dapat ditemukan dalam dokumentasi yang disertakan dengan router nirkabel atau Anda dapat mencarinya di internet. Gambar tersebut menunjukkan alamat IPv4 192.168.0.1 yang merupakan alamat default umum bagi banyak produsen. Jendela keamanan meminta otorisasi untuk mengakses GUI router. Kata admin umumnya digunakan sebagai nama pengguna dan kata sandi default. Sekali lagi, periksa dokumentasi router nirkabel atau cari di internet. Berikutnya pada poin 13.2.3. Di sini ada login to the WLC, yaitu masuk ke WLC. Configuring a wireless LAN controller atau WLC is not that much different from configuring a wireless router. The big difference is that a WLC controls APs and provides more service and management capabilities, many of which are beyond the scope of this module. Mengkonfigurasi pengontrol LAN nirkabel atau WLC tidak jauh berbeda dengan mengkonfigurasi router nirkabel. Perbedaan utamanya adalah WLC mengontrol AP dan menyediakan lebih banyak layanan dan kemampuan manajemen yang sebagian besarnya berada di luar cakupan modul ini. Catatan, gambar dalam topik ini menunjukkan antarmuka pengguna grafis atau GUI dan menu berasal dari Cisco 3504 Wireless Controller. Namun, model WLC lainnya akan memiliki menu dan fitur yang serupa. Gambar menunjukkan pengguna yang masuk ke WLC dengan kredensial yang dikonfigurasi selama pengaturan awal. Halaman Network Summary adalah dashboard yang menyediakan ikhtisar singkat tentang jumlah jaringan nirkabel yang dikonfigurasi, titik akses atau AP terkait, dan klien aktif. Anda juga dapat melihat jumlah titik akses dan klien nakal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berikutnya poin 13 pada poin 13.3.2. Di sini yaitu SNMP and radius. In the figure, PCA is running Simple Network Management Protocol atau SNMP and Remote Authentication Dial in User Service atau radius server software. SNMP is used to monitor the network. The network administrator wants the WLC to forward all SNMP log message called tribes to the SNMP server. Pada gambar, PCA menjalankan perangkat lunak server Simple Network Management Protocol atau SNMP
dan Remote Authentication Dial-in User Service atau RADIUS. SNMP digunakan untuk memantau jaringan. Administrator jaringan ingin WLC meneruskan semua pesan log SNMP yang disebut thread ke server SNMP. Selain itu, untuk autentikasi pengguna WLAN, administrator jaringan ingin menggunakan server Radius untuk layanan autentikasi, otorisasi, dan akuntansi atau AAA. Alih-alih memasukkan kunci prabagi yang diketahui publik untuk autentikasi, seperti yang mereka lakukan dengan WPA2 strip PSK. Pengguna akan memasukkan kredensial nama pengguna dan kata sandi mereka sendiri. Kredensial tersebut akan diverifikasi oleh server Radius. Dengan cara ini, akses pengguna individual dapat dilacak dan diaudit jika perlu, dan akun pengguna dapat ditambahkan atau dimodifikasi dari luar lokasi pusat. Server Radius diperlukan untuk WLAN yang menggunakan autentikasi WPA2 Enterprise. Catatan, konfigurasi server SNMP dan server Radius berada di luar cakupan modul ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferry Sanjaya. Untuk Ferry Sanjaya, dipersilakan. Oke, Video jelaskan tentang 13.3.3. SHMP Server Information Management dan Access Verify Management Fitur. Jadi di sini tentang konfigurasi informasi server SNMP. Jadi yang pertama itu kita klik tab manajemen untuk mengakses berbagai fitur manajemen. SNMP tercantum di bagian atas atau di sebelah kiri. Klik SNMP untuk memperluas submenu, lalu klik tab reserver, klik new untuk mengkonfigurasi tab reserver SNMP baru seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya di bawahnya atasnya. Nah, di bawah ini ada masukkan nama komunitas, SNMP, dan alamat IP 6 atau IP 4 untuk server SNMP. Klik terapkan. WLC sekarang akan meneruskan pesan log SNMP ke server SNMP. Selanjutnya di 13.3.4 itu ada configure radius server information atau konfigurasi informasi server radius. Jadi in our example configuration, the network administrator wants to configure popular using WPA2 Enterprise as also upstream WP2 personal or WPA2 PSK. Jadi dalam contoh konfigurasi ini, administrator jaringan ingin mengkonfigurasi WLAN yang menggunakan WPA2 Enterprise, bukan WPA2 personal atau WPA2 PSK. Autentikasi akan ditangani oleh server Radius yang berjalan pada PCA. Jadi untuk mengkonfigurasinya, WLC dengan informasi server Radius, yang pertama itu klik tab security, selanjutnya ke Radius, selanjutnya ke authentication. Tidak ada server Radius yang dikonfigurasi saat ini. Klik new menambahkan PCA sebagai server Radius. Bahwa ini adalah gambarnya. Selanjutnya di 13.3.7 ada konfigur a new interface atau konfigurasi antar muka baru. WLAN interface configuration on the WLC includes the following step. Yang pertama, create a new interface. Yang kedua, configure the WLAN name and ID. Yang ketiga, configure the port and interface.
bus interface address, yang keempat konfigur DHCP server address, yang kelima konfirmasi, yang keenam verifikasi interface. Jadi maksudnya 13.3.7 itu mengkonfigurasi antar muka baru. Jadi untuk konfigurasi yang pertama itu buat antar muka yang baru. Untuk yang kedua itu mengkonfigurasikan nama dan ID VLAN. Yang ketiga, konfigurasi port dan alamat antar muka. Yang keempat, konfigurasi alamat DHCP. Yang kelima, terapkan dan konfirmasi. Untuk yang keenam, verifikasi antar mukanya. Nah, selanjutnya di 13.3.11 itu ada konfigur WPA 2 Enterprise VLAN. By default, a new link page VLAN on the WLC will use WPA 2 with encryption system atau AES. 802.1x is the default game management protocol user communicate with radio server. Nah, di bawah ini ada configuring the new VLAN WLC with the following step. Untuk yang pertama itu create a new VLAN, yang kedua configure the VLAN name dan SSID, yang ketiga enable the VLAN for VLAN 5, yang keempat verifikasi IES dan N821X default. Yang kelima, configure VLAN security to use the radio server. Yang keenam, verifikasi the new VLAN is available. Jadi maksud dari 13.3.11 itu mengkonfigurasi VLAN perusahaan WP2. Jadi secara default semua VLAN yang baru dibuat pada WLC akan menggunakan WPA2 dengan Advanced Encryption System atau AES 802.1x adalah protokol manajemen kunci default yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server radius. Karena administrator jaringan telah mengkonfigurasi WLC dengan alamat IP4 dari server radius yang berjalan pada PCA. Satu-satunya konfigurasi yang tersisa adalah membuat VLAN baru untuk menggunakan antar VLAN. Jadi untuk mengkonfigurasi VLAN baru pada WLC mencakup langkah atau step-step berikut. Yang pertama itu buat VLAN baru. Untuk yang kedua, konfigurasi nama VLAN dan SSID. Untuk yang ketiga, aktifkan VLAN untuk VLAN 5. Yang keempat, verifikasi dengan IES dan 802.1x. Untuk yang kelima, konfigurasikan keamanan VLAN untuk menggunakan server radius. Untuk yang keenam, verifikasi apakah VLAN baru tersedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eduardo. Kepada Eduardo, saya persilakan. Selanjutnya pada 13.4.1 itu ada troubleshooting approach hash. Maksudnya adalah pendekatan pemecahan masalah. Pada topik ini kita telah mempelajari tentang konfigurasi VLAN. Di sini kita akan membahas cara mengatasi masalah VLAN. Nah, masalah jaringan bisa sederhana atau rumit dan dapat disebabkan oleh kombinasi masalah perangkat keras, perangkat lunak, dan kompleksitas teknis. Harus mampu menganalisis masalah dan menentukan penyebab kesalahan sebelum mereka dapat mengatasi masalah jaringan. Proses ini disebut dengan perencanaan masalah. Nah, perencanaan masalah pada semua jenis masalah jaringan harus mengikuti pendekatan yang sistematik, metodologi pemecahan masalah yang umum dan efisien, didasarkan pada mode ilmiah dan dapat dipecah menjadi 6 langkah utama yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah,
Untuk langkah yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Nah, langkah pertama dalam proses pemecahan masalah adalah mengidentifikasi masalah, meskipun alat yang digunakan dalam langkah ini perlengkapan dengan penggunaan sering kali sangat membantu. Yang kedua adalah menetapkan teori penyebab yang memungkinkan masalah tersebut terjadi. Setelah kita berbicara dengan pengguna dan mengidentifikasi masalahnya, kita dapat mencoba dan menerapkan teori apa yang memungkinkan penyebab masalah itu terjadi. Nah, langkah ini sering kali menghasilkan lebih dari beberapa kemungkinan penyebab masalah. Yang ketiga itu ada uji teori untuk menentukan penyebabnya. Nah, berdasarkan kemungkinan penyebabnya, uji teori kita itu untuk menentukan teori mana yang terjadi, eh, teori mana yang menjadikan penyebab masalah. Nah, teknisi seringkali akan menerapkan prosedur cepat untuk menguji dan melihat apakah prosedur tersebut dapat menyelesaikan masalah. Jika prosedur tersebut tidak dapat mengatasi masalah, kita mungkin perlu meneliti masalah tersebut lebih lanjut untuk menentukan penyebab pastinya. Yang keempat itu ada tetapkan rencana aksi untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusinya. Nah, setelah kita menentukan penyebab pasti masalahnya, buatlah rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut agar mendapatkan solusi. Yang kelima, verifikasi fungsional sistem penuh dan terapan tindakan pencegahan. Setelah kita memperbaiki masalah, verifikasi fungsi fungsionalitas penuh dan jika berlaku terapkan tindakan pencegahan. Dan yang terakhir adalah temukan tindakan dan hasil dokumentasi. Nah, pada langkah terakhir kita eh, pada langkah terakhir dari proses pemecahan masalah kita, dokumentasikan temuan, tindakan dan hasil kita. Ini sangat penting untuk referensi di masa mendatang. Untuk menilai masalah tertentu tertentu. Nah, tentukan beberapa banyak perangkat pada jaringan yang mengalami masalah. Jika ada masalah dengan satu perangkat pada jaringan, mulailah proses pemecahan masalah pada perangkat tersebut. Jika masalah dengan semua perangkat pada jaringan, mulailah proses pencegahan masalah pada perangkat tempat semua perangkat lain terhubung. Kita harus mengembangkan metode yang logis dan konsisten untuk mendiagnosis masalah jaringan yang hilang satu masalah pada satu waktu. Selanjutnya pada 13.4.3 itu ada troubleshooting when the network is slow. To optimize and increase the bandwidth of 802.11 dual band routers and apps Ether. Maksudnya adalah pemecahan masalah saat jaringan lambat. Nah, untuk mengoptimalkan dan meningkatkan bandwidth router AP dual band 800.11, lakukan dua hal di bawah ini. Yang pertama itu ada upgrade your wireless client. Tingkatkan klien kabel kita. Nah, perangkat 802.11b ini dibanding biasanya akan memperlama dapat memperlambat WLAN. Nah, untuk kinerja terbaik, semua perangkat nirkabel harus standar tertinggi dan dapat diterima. Meskipun 802.11 AX diliris pada tahun 2019, 802.11
11 AC kemungkinan besar merupakan standar tertinggi yang dapat ditentukan perusahaan saat ini. Nah, yang kedua itu split the traffic atau membagi luas lintasan. Nah, cara mudah untuk meningkatkan kinerja nirkabel adalah dengan membagi luas lintasan nirkabel antar pita dari 2,4 GHz dan menjadi 5 GHz. Oleh karena itu, 802.11n atau yang lebih baik dapat menggunakan kedua pita tersebut sebagai dua jaringan nirkabel terpisah untuk membantu mengelola lalu lintas. Misalnya, gunakan jaringan 2,4 GHz untuk tugas internet dasar seperti menjawab web, mengirim email, dan mengunduh. Dan gunakan pita 5 GHz untuk streaming multimedia seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, pada 13.4.4 itu upgrading firmware atau memperbarui firmware. Di sini ada most wireless routers and APS for upgrading VMware. VMware releases may contain fixes for common problems reported by customer as will be a security vulnerable. Your sound prodigal check the router AP upgrade VMware in the figure the network administrator is verifying that the VMware is up to date on Cisco Meraki AP. Nah, untuk memperbarui VMware, sebagian besar router Nirkabel AP menawarkan VMware yang dapat dimutakhirkan. Rilis VMware mungkin berisi perbaikan untuk masalah umum yang dilaporkan oleh pelanggan serta kerentanan keamanan. Nah, kita harus memeriksa router atau AP secara berkala untuk mengetahui VMware tersebut terbaru atau tidak. Pada gambar administrator jaringan sedang memverifikasi bahwa VMware sudah mutakhir pada Cisco Meraki AP. Nah, pada Cisco 3504 wireless controller, klik type wireless access point dari menu sebelah kiri submenu global configuration, kemudian gulir ke bawah halaman untuk bagian AP image free download. Balik aja. User will be disconnection from the WLAN and the internet unit. The upgrade finishing the wireless router may need to reboot several times before normal network operation are restored. Nah, penggunaan akan terputus dari WLAN dan internet hingga pemutakhiran selesai. Router nirkabel memungkinkan perlu di-boot ulang beberapa kali sebelum operasi jaringan normal dipulihkan. Sekian presentasi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih untuk Ferry dan Edo. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.